Ke-16. Flashback masa lalu Ningsih. Namaku Ningsih Wulandari. Usiaku saat ini 18 tahun. Ibuku sudah meninggal sejak aku berusia 10 tahun. Ini kisahku 10 tahun silam saat ibuku masih hidup hingga meninggal di tangan ayahku sendiri. Aku anak tunggal, ayahku bernama David, ibuku bernama Nadia. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup susah. Ayahku tidak pernah peduli padaku. Hidup mandiri sejak ibuku meninggalkanku untuk selamanya. Ayah adalah orang yang paling aku benci, karenanya ibuku meninggal. Saat itu, ibu sedang hamil usia 7 bulan. Ayah yang hobinya main perempuan, judi, minuman keras. Tidak pernah memperlakukan ibu dengan baik, bahkan ayah tidak pernah menganggap kami ada. Setiap hari ibu berjualan kue keliling untuk memenuhi kebutuhan kami. Ayah tidak pernah memberikan uang pada ibu. Bahkan seringkali ayah mengambil uang hasil dagangan ibu untuk foya-foya. Usiaku yang baru 10 tahun namun sudah putus sekolah karena biaya. Beruntung aku sudah bisa membaca dan mengenal nilai uang. Setiap hari aku membantu ibu berkeliling menjajakan dagangan. Suatu hari saat baru pulang jualan, aku mendengar suara teriakan ibu dari dalam kamar. Karena merasa panik, aku langsung mendatangi kamar ibu. Memang laki-laki biadab. Aku mematung di depan pintu. Melihat ibu dipukuli oleh ayah hingga babak belur. Tapi yang menjadi pusat perhatianku adalah seorang wanita tanpa busana berada di kamar itu. Tega sekali ayah membawa wanita itu ke rumah ini. Tanpa menghiraukan perasaan ibu sebagai istrinya. "Hentikan ya, jangan sakiti ibu," teriakku. Aku langsung memeluk tubuh ibu yang sudah sangat memprihatinkan. "Minggir kau! Kalau tidak aku bunuh juga kau!" teriak ayah. Aku tidak peduli jika aku mati sekarang, mati bersama ibuku. "Enggak, silahkan ayah bunuh aku, asal jangan pernah sakiti ibu," ucapku memohon. Tidak memperdulikan ucapanku, ayah menyeretku keluar dari kamar itu dan mengunci pintunya. Apakah dayaku yang saat itu masih berusia 10 tahun? Tentu saja aku tidak bisa melawan ayah. Badanku bergetar hebat mendengar teriakan demi teriakan ibu, bisa-bisa nyawa ibu melayang saat ini. "Ayah, buka pintunya. Aku mohon jangan siksa ibu." Suaraku sudah serak, lelah berteriak namun tidak dihiraukan oleh ayah. Tidak ada cara lain. Aku berlari keluar, meminta tolong kepada siapapun. "Tolong ibuku. Ibu disiksa ayah," ucapku pada beberapa orang warga. "Di mana? Ayo kita ke sana. David gila, bisa-bisa istrinya tewas dihajar," ucap salah seorang warga. Kami langsung berlari ke rumah, berharap semuanya belum terlambat. "Ibu, tunggu aku, Bu. Aku mohon bertahanlah." Sesampainya di rumah, warga langsung mendobrak pintu kamar hingga terbuka lebar. Kulihat ibu sudah terbaring lemah di lantai, wajahnya babak belur, darah menggenang di mana-mana. Darah, astaga, begitu banyak darah yang keluar dari selangkangan ibu. "Tolong ibuku, Pak, dia berdarah," ucapku panik. Beberapa warga membantu membawa ibu ke tempat tidur. Ayah dan wanita itu dipegangi beberapa warga karena mencoba untuk kabur. "Innalillahi, Bu Nadia sudah meninggal. Dek, duniaku seakan runtuh. Kenapa Tuhan mengambil ibu dariku? Pada siapa aku harus berlindung sekarang? Hanya ibu yang peduli padaku. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin meninggalkanku. Ibu," teriakku histeris. Memeluk tubuh ibu yang sudah tidak bernyawa, kenapa ibu meninggalkanku sendiri? "Bawa saja mereka ke kantor polisi," perintah Pak RT yang kebetulan sudah datang. "Jangan, aku tidak salah. Dialah yang membunuhnya," ucap perempuan jalang itu. "Kau penyebab semua ini, dasar wanita murahan," umpatku di hadapannya. Setidaknya aku sudah mengerti apa yang terjadi. Semua ini gara-gara wanita itu. "Apa sebenarnya yang terjadi, Ning?" tanya Pak RT. Aku menjelaskan kejadian dari awal. Saat kami pulang, ibu berteriak, "Pak RT,
Aku langsung masuk ke dalam kamar ibu. Ayah memukuli ibu karena ketahuan selingkuh dengan perempuan itu. Ucapku disertai isak tangis. Habisi saja. Bakar, bakar. Teriak warga yang sudah ramai di depan rumah. Tenang, tenang. Jangan main hakim sendiri. Lebih baik bawa mereka ke kantor polisi sekarang. Ucap Pak RT menengahi. Aku sudah menelepon polisi. Saat ini lagi di perjalanan. Ucap salah seorang warga. Benar saja. 10 menit kemudian terdengar sirine mobil polisi di depan rumah. Beberapa orang polisi turun dan meringkus ayah serta wanita itu. Pak RT dan warga lainnya membantu proses pemakaman ibu. Aku benar-benar rapuh saat ini. Tidak ada tempatku mengadu. Duniaku benar-benar runtuh. Sejak kejadian itu, aku benar-benar hidup sendiri. Ayah divonis hukuman 15 tahun penjara. Itu lebih bagus. Kalau perlu, ayah dihukum mati. 10 tahun berlalu. Aku bisa melewati keterpurukanku setelah kehilangan ibu. Walaupun terkadang aku mendapat bantuan dari Pak RT dan warga sekitar, alhamdulillah aku bisa menyambung sekolah yang sempat putus, walaupun hanya sampai jenjang SMA. Aku bekerja di sebuah rumah makan. Gajiku cukup untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Aku lebih nyaman hidup tanpa ayahku sendiri. Semenjak ayah masuk penjara, tidak pernah sekalipun aku menjenguknya. Bagiku dia bukan ayahku lagi. Ayahku sudah mati. Kriet. Sudah jam 1 malam, aku mendengar suara pintu dibuka. Siapa itu? Jangan-jangan maling. Aku mengambil sapu yang berada di dekatku, melangkah perlahan keluar kamar. Beruntung aku belum tidur, jadi bisa dengar ada maling. Keadaan yang gelap di ruang tamu, karena memang setiap malam aku mematikan lampu, membuatku tidak bisa melihat wajah-wajah seorang laki-laki yang mengendap masuk ke dalam rumah. Bahkan bukan hanya ke dalam rumah, orang itu berlalu ke kamar almarhumah ibu. Aku berlari sekencang mungkin, memukul pundaknya dengan sapu yang berada di tanganku. Piu, piu, piu. Mampus! Maling kau! Rasakan ini! 2. Sekuat tenaga aku memukulinya. Jangan dikiranya aku wanita lemah. Aduh, aduh, ampun. Seketika tanganku berhenti. Suara itu, kurang ajar, mau membunuhku. Teriak laki-laki itu. Tidak salah lagi, aku sangat mengenali suara itu. Aku berlari menuju saklar lampu, menghidupkan lampu dan melihat wajah itu. Wajah yang sangat aku benci. Bagaimana dia bisa bebas secepat itu? Ayah, ucapku terbata. Kenapa? Kayak lihat hantu aja. Hardiknya sembari meringis memegangi bekas pukulanku. Kenapa ayah bebas secepat itu? Tanyaku. Tentu saja, ayah dapat keringanan. Ucapnya bangga. Bagaimana aku bisa hidup berdampingan dengan ayah? Orang yang paling kubenci. Ngapain ayah ke rumah ini? Pergi. Ucapku, aku tidak bisa berpura-pura baik pada orang sepertinya. Tentu saja ayah akan tinggal di sini. Ini juga rumah ayah. Jawabnya santai, menjijikan sekali. Ayah tahu ayah salah. Ayah sudah taubat nak. Ayah akan berubah. Ayah akan memberikan kebahagiaan untuk kamu di sisa hidup ayah. Tolong maafkan ayah. Ayah janji akan berubah. Ucap ayah. Ia bahkan berlutut di hadapanku. Aku memandang wajahnya, melihat keseriusan atas ucapannya. Tuluskah ayah minta maaf? Sepertinya ayah tulus kali ini. Sebagai seorang anak, aku harus memaafkan orang tuaku. Biar bagaimanapun, dia adalah ayahku. Bangunlah ya, aku sudah memaafkan ayah. Aku juga minta maaf. Ucapku sambil memeluk tubuh ayah. Ibu, bahagialah di sana. Ayah sudah berubah, Bu. Ibu selalu mengajarkanku untuk bisa menerima ayah. Sekarang aku sudah menuruti permintaan ibu. Bahagialah, Bu. Seminggu sudah sejak kebebasan ayah, tidak pernah ia bersikap buruk terhadapku. Beginikah rasanya disayangi? Ayah selalu menjagaku,
Bahkan ayah melarangku bekerja karena ayah ingin menebus semua dosanya di masa lalu. Terpaksa aku menuruti kemauan ayah. Hari ini ayah ada pekerjaan. Berhubung ayah mantan napi, bos ayah mau bertemu dengan keluarga ayah. Karena cuma kamu keluarga ayah, jadi ayah akan mengajakmu. Apakah kamu bersedia? Tanya ayah saat sedang sarapan. Boleh ya? Jawabku. Alhamdulillah ayah sudah dapat pekerjaan. Kamu pakai baju ini, calon bos ayah orangnya sangat suka dengan kerapian. Jadi kita harus tampil rapi dan menarik. Ucap ayah sambil memberikan sebuah paper bag. Aku menerima pemberian ayah, melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah dress berwarna hitam selutut, bagian dada begitu terbuka. Aku bergidik ngeri melihatnya. Seumur-umur aku tidak pernah memakai pakaian seperti ini. Tapi ya, ini begitu terbuka. Aku gak bisa. Tolakku. Hanya sekali ini. Pakailah. Ayah mohon. Ucap ayah memohon. Sepertinya ayah sangat menginginkan pekerjaan itu. Tak apalah aku berkorban untuk ayah sekali ini. Baiklah. Ucapku pasrah. Ayah tersenyum bahagia karena aku menuruti permintaannya. Sekarang kamu mandi dan siap-siap. Ayah tunggu di luar. Ucap ayah. Aku hanya mengangguk pasrah. 20 menit berlalu. Aku keluar dengan pakaian yang hanya menutupi bagian inti saja. Sepertinya orang yang menjahit baju ini kekurangan bahan, sehingga sangat terbuka di mana-mana. Wah, cantik sekali anak ayah. Ucap ayah saat melihatku muncul. Matanya melihatku tanpa berkedip, aneh. Ayo, itu taksi sudah menunggu. Ucap ayah. Berkali-kali aku memperbaiki penampilan, merasa begitu malu dengan pakaian seperti ini. 30 menit kemudian, taksi yang kami tumpangi berhenti di sebuah rumah mewah. Ayo turun, ini rumah bos ayah. Ucap ayah. Aku tertegun melihat begitu mewahnya rumah di hadapanku saat ini. Silahkan masuk Pak David. 2 orang satpam yang menjaga gerbang mempersilahkan kami masuk. Tatapan mata 2 orang itu seperti ingin menelanku. Hihi, ada yang aneh, ayah seperti sudah sangat hafal dengan rumah ini. Bahkan semua penjaga di rumah ini mengenal ayah. Yang lebih aneh lagi, begitu banyak wanita muda berpakaian seksi di sini. Tempat apa ini sebenarnya? Ayah membawaku naik ke lantai kedua. Siang Pak Robert. Ini putri saya, yang kemarin saya ceritakan itu. Ucap ayah pada seorang laki-laki yang sudah menunggu. Wah, tambang emas ini. Berapa kau mau menjualnya? Dek, menjual? Ternyata ayah mau menjualku. Tempat ini ternyata tempat pelacur N. Pantas saja banyak penjaga di mana-mana. Kalaupun kabur, aku pasti tidak bisa. Sial. Apa maksud ayah? Ayah mau menjualku. Aku anakmu. Teriakku di depan wajah ayah. Mau bagaimana lagi? Ayah butuh uang. Dialah yang menjamin hingga ayah bisa bebas. Jawab ayah santai. Akau te ke 1D AKMAyu. Ucapku penuh penekanan. Hahaha, aku tidak butuh izinmu. Sekarang kau sudah berada di sini. Kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Kau lihat, banyak pengawal di sini. Ucap ayah disertai kekehan. Bagaimana ini? Aku harus bisa bebas dari tempat ini. Bagaimanapun caranya. Baiklah, aku akan menuruti kemauan ayah. Tapi, biarkan aku pulang terlebih dahulu ke rumah. Aku mau mengambil barang-barangku. Ucapku pada ayah. Kalau kau kabur bagaimana? Tanya orang yang bernama Robert. Laki-laki tua bangka, sepertinya pemilik tempat ini. Tidak usah khawatir Pak Robert, aku akan mengawasinya. Ucap ayah. Aku mau 50 juta. Dia masih perawan. Ucap ayah sebelum meninggalkan ruangan itu. Aku langsung menuju pintu keluar. Ternyata di lantai 1 sudah sangat ramai. Mungkin tempat ini sudah buka di siang hari. Tatapan mata laki-laki buaya hampir keluar dari porosnya melihatku. Cih menjijikan. Ayo naik.
Ucap ayah yang sudah duduk di dalam sebuah mobil. Aku masuk dan duduk di sebelah ayah. Aku harus berpikir keras bagaimana caranya bebas dari jeratan ayah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Bapak tampak berbicara dengan orang yang mengantarkan kami pulang. Baguslah, orang itu akhirnya pergi. Ningsih, buka pintunya. Segera siapkan pakaian dan barang-barangmu. Kita akan ke rumah itu sebelum malam. Ucap bapak, enak saja dia mau menjualku. Aku tidak akan pernah sudi berada di tempat itu. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Teriakku lantang. Sekali dobrak, pintu kamarku roboh. Ayah berdiri di hadapanku dengan wajah merah, sangat terlihat jelas kemarahannya. Berani kau menantangku? Lebih baik kubunuh kau. Ucap ayah. Tangannya sudah berada di leherku, mencekik dengan kuat. Aku hampir kehabisan nafas. Tanganku meraih apa saja yang bisa kuraih. Mendapat pot bunga yang terbuat dari keramik, aku langsung menghantam kepala ayah. Huh, huh, huh. Aku meraup udara sebanyak mungkin. Hampir aku bernasib sama dengan ibu, mati di tangan bajingan ini. Sialan, beraninya kau. Hardik ayah. Ia berdiri dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya. Walaupun kepalanya berdarah akibat pukulanku, tapi kesadaran ayah masih stabil. Aku berlari sekencang mungkin, namun ayah berhasil menarik tanganku. Saat ayah akan menancapkan pisau itu di leherku, secepat kilat aku menendang pusakanya. Aargog! Erang ayah sambil memegangi area selangkangannya. Pisau terlempar jauh, aku segera berlari mengambil pisau itu. Kali ini tidak akan kubiarkan kau lolos, ayah. Kau yang memulai pertarungan, membunuh atau dibunuh. Ini kan yang ayah harapkan. Aku baik memaafkan ayah, tapi ayah ternyata pura-pura. Baiklah, aku akan menunjukkan bagaimana singa mengamuk. Seringaiku dengan memainkan pisau yang kini berada di tanganku. Jangan Ningsih. Ayah mohon. Aku ini ayahmu. Teriaknya memohon. Hahaha. Tapi mana ada ayah yang mau menjual putrinya sendiri? Ucapku datar. Ayah janji tidak akan melakukan itu lagi. Ucap ayah memohon. Aku tidak akan percaya. Bullshit. Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Ucapku, perlahan aku mendekati ayah, wajahnya pucat karena ketakutan. Sit, argih, erang ayah, baru sekali sayatan di pahanya ia sudah menjerit. Aku mengambil bantal, menutup wajah ayah sekuat mungkin. Badannya mengejang hebat, sekuat tenaga aku menekan bantal itu. Hingga akhirnya tubuhnya kaku. Mampus, ayahku tewas di tanganku. Belum puas rasanya walaupun sudah menghabisi nyawanya. Aku meraih kembali pisau yang sebelumnya terlepas. Dengan membabi buta aku menusuk seluruh jasad ayah. Darah bercipratan mengenai wajahku. Tidak puas juga, aku memotong satu persatu anggota tubuhnya. Rumahku saat ini sudah seperti lautan darah. Ruake. Aku terlonjak kaget. Laki-laki yang tadi mengantarku dan ayah pulang tengah berdiri di depan pintu. Wajahnya seketika panik melihatku yang berlumuran darah. Melihat kondisi jasad ayah yang sudah terpotong-potong, matanya hampir keluar dari porosnya. Kau membunuhnya, ucapnya dengan suara bergetar. Secepat kilat ia berlari keluar dari rumahku. Pasrah. Sudah pasti dia akan melaporkan ini pada polisi. Kakiku lemas, badanku luruh ke lantai. Menangis sesenggukan. Entah apa yang harus kulakukan saat ini. Hanya bisa pasrah. Bumem. Pintu dibanting dengan begitu keras. Mas Anton berdiri di depan pintu dengan laki-laki tadi. Kondisi laki-laki itu tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Mas, lidahku terasa keluh. Tak mampu berkata-kata melihat kondisiku saat ini. Takut Mas Anton akan meninggalkanku setelah mengetahui perbuatanku menghabisi ayah kandungku sendiri. Sejak SMA aku dan Mas Anton berpacaran, aku sangat mencintainya. Aku tidak sanggup jika harus kehilangannya.
Selama ini, dialah yang menjadi penyemangatku. Apa yang kamu lakukan? Ucap Mas Anton. Melihat kondisiku dari atas sampai bawah, melihat kondisi jasad ayah yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Aku terpaksa, Mas. Ayah mau menjualku. Aku menolak, sampai ayah ingin membunuhku. Ucapku menjelaskan. Beruntung aku yang datang. Kalau tidak entah apa yang terjadi. Saat orang ini mengatakan kalau kau membunuh Om David, aku langsung melumpuhkannya. Sekarang mau kau apakan jasad Om David? Orang ini juga harus kita musnahkan. Ucap Mas Anton. Bantu aku, Mas. Aku gak mau masuk penjara. Ucapku panik. Ayo, ambil cangkul, kita kubur jasadnya. Ajak Mas Anton. Aku segera mengambil cangkul dan memberikannya pada Mas Anton. Tidak mungkin kita menguburnya di sini. Bisa ketahuan. Ujar Mas Anton. Sekeliling rumahku adalah kebun yang biasa digunakan warga sekitar. Aku tidak membenarkan tindakanmu ini, Ningsih. Bagaimana kalau ketahuan? Astaga, cerocos Mas Anton. Aku hanya diam, tidak berani menjawab. Aku butuh bantuannya saat ini. Tak, tak, tak. Mas Anton memecahkan lantai semen rumahku. Setelah itu Mas Anton menggali tanah dan mengubur jasad ayah dan orang suruhan Robert. Bersihkan semua kekacauan ini. Setelah itu kita harus pergi dari sini. Ucap Mas Anton. Butuh waktu selama 3 jam. Akhirnya semua selesai. Rumah sudah dalam keadaan bersih seperti semula. Lantai yang tadi dipecahkan Mas Anton sudah disemen kembali. Mas, bagaimana dengan mobil yang ada di depan? Tanyaku, tadi orang suruhan Robert membawa mobil bukan? Mobil? Tidak ada mobil di luar. Ucap Mas Anton. Aku mengecek keluar. Memang tidak ada mobil di sini. Lantas kemana mobilnya tadi? Terserahlah, yang penting aku aman. Mas mohon, jangan pernah ulangi hal ini. Mas tidak akan memaafkanmu untuk kedua kalinya kalau kau melakukan hal ini lagi. Ucap Mas Anton. Aku janji, Mas, tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih sudah membantuku menghilangkan jejak dan bukti. Ucapku sambil memeluk Mas Anton. Kita akan pindah ke rumahku. Aku akan menikahimu secepatnya. Ucap Mas Anton. Dulu aku menunda menikah karena alasan bekerja. Sekarang aku sudah kehilangan pekerjaan karena ayah. Ya, Mas. Aku mau. Jawabku tersipu. Nasib yang sama-sama kami alami. Mas Anton juga sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Hari itu juga aku menjual rumahku dengan harga murah. Meninggalkan desa itu dan pindah ke rumah Mas Anton. Keesokan harinya Mas Anton menikahiku, hanya acara akad yang penting sah. Sejak saat itulah aku sangat mencintai Mas Anton. Jika sebelumnya aku juga mencintainya, namun sejak saat itu rasa cintaku bertambah besar. Kehidupan yang sulit memaksa kami pindah ke kota untuk mengadu nasib. Mas Anton membuka usaha grosir sembako dengan uang hasil penjualan rumah. Namun karena pengalaman yang minim, Mas Anton tertipu hingga grosir sembako miliknya bangkrut. Sejak hari itulah penderitaan datang silih berganti. Mulai dari dikucilkan dan dihina. Bagi kami itu udah makanan sehari-hari. Bersambung.